Pernahkah Anda merasa sudah bekerja membanting tulang dari pagi hingga malam, namun uang rasanya hanya numpang lewat? Rezeki terasa sempit, hutang melilit, dan keberkahan rumah tangga seolah hilang begitu saja. Hati-hati saudaraku, kemiskinan bukan hanya soal angka di rekening, tapi soal bocornya wadah keberkahan akibat kebiasaan yang tidak kita sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bermuhasabah mendalam tentang 10 pintu kemiskinan yang sering kali kita buka sendiri setiap hari. Bagi Anda yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Semoga dengan membagikan ilmu ini menjadi sedekah jariah yang melancarkan rizki Anda. Saya doakan yang menekan tombol like, Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan rizkinya seluas samudra dan diberkahi usianya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke 10 poin tersebut, mari kita luruskan pandangan kita tentang rizki. Banyak orang mengira rizki itu hanya uang, padahal kesehatan, ketenangan hati, anak yang soleh, dan waktu luang adalah rizki yang mahal. Sebaliknya, kemiskinan dalam Islam bukan sekadar tidak punya uang. Kemiskinan yang sejati adalah dicabutnya barokah atau keberkahan. Jika barokah dicabut, uang sebanyak apapun akan terasa kurang, cepat habis, dan membawa masalah. Para ulama, termasuk Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim, telah merangkum kebiasaan-kebiasaan buruk yang secara spiritual dapat menghalangi datangnya rizki atau menghilangkan keberkahan yang sudah ada. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, namun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah bentuk kurangnya adab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kunci rizki dalam surah Nuh ayat 10-12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wa yumditkum bi amwali wa banina, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Istighfar mendatangkan rizki, maka dosa dan kebiasaan buruklah yang menahannya. Mari kita periksa diri kita. Apakah 10 hal berikut ini masih kita lakukan? Penyebab pertama, dan ini sering dianggap remeh, adalah tidur dalam keadaan telanjang. Sahabatku, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi rasa malu, haya. Malu bukan hanya kepada manusia, tapi yang lebih utama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita adab tidur. Tidur telanjang tanpa sehelai benang pun, selain tidak sesuai adab, juga membuat malaikat rahmat enggan mendekat. Malaikat rahmat adalah pembawa keberkahan. Bagaimana rezeki mau lancar jika pembawa berkahnya menjauh dari kamar kita? Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyakum wat ta'ariyah, fa inna ma'akum man la yufariqukum illa indal ghaid, wahina yufdir rajulu ila ahlih, fastahyuhum wa akrimuhum." Yang artinya, hati-hatilah kalian dari telanjang, karena sesungguhnya bersama kalian ada malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian, kecuali ketika di kamar mandi dan ketika seseorang berhubungan dengan istrinya. Maka malulah kepada mereka dan muliakanlah mereka. Para ulama dalam kitab-kitab adab menyebutkan bahwa kebiasaan membuka aurat tanpa sebab syar'i, seperti mandi atau hubungan suami istri, dapat mewariskan kefakiran. Mulailah pakai pakaian tidur yang sopan, meski Anda sendirian di dalam kamar. Penyebab kedua adalah makan selalu tak habis dan selalu mubazir. Berapa sering kita mengambil nasi terlalu banyak lalu menyisakannya di piring? Berapa sering kita membeli jajanan, hanya dimakan sedikit, lalu dibuang ke tempat sampah? Ingatlah saudaraku, di dalam butiran nasi yang kita buang itu, mungkin disitulah letak keberkahannya. Ketika kita membuang makanan, kita sedang membuang keberkahan itu. Ini adalah sifat kufur nikmat, tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perilaku boros. Allah menyandingkan pelaku mubazir sebagai saudara syaitan. Perhatikan surah Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya
Pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Syaitan itu miskin, hina, dan jauh dari rahmat Allah. Jika kita menjadi saudaranya syaitan karena hobi membuang makanan, maka sifat-sifat syaitan, termasuk kefakiran spiritual dan material, akan menular kepada kita. Ambillah makan secukupnya, bersihkan piring sampai licin, jilat jari-jari, sesuai sunnah, karena kita tidak tahu di butiran nasi mana rezeki Allah bersembunyi. Penyebab ketiga adalah masalah adab kepada keramat hidup kita. Memanggil orang tua tidak sopan dengan nama keduanya. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Memanggil orang tua, ayah ibu, dengan menyebut namanya langsung, misalnya Hei Budi, Hei Siti, adalah puncak ketidaksopanan yang bisa menutup pintu langit. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, disebutkan bahwa durhaka atau meremehkan hak orang tua adalah salah satu penyebab terkuat seretnya rezeki dan pendeknya umur. Keberkahan umur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jika berkata saja dilarang, apalagi memanggil namanya seolah-olah teman sebaya. Muliakanlah orang tuamu, cium tangannya, panggil dengan panggilan terhormat, maka Allah akan muliakan hidupmu dan lancarkan rezekimu. Penyebab keempat, dan ini adalah tiang agama, meremehkan sholat dan selalu meninggalkannya. Logikanya sederhana. Sholat adalah silah, koneksi antara hamba dengan sang pemberi rizki. Jika koneksinya putus, bagaimana rizki mau mengalir? Orang yang tidak sholat berarti dia sombong. Dia merasa bisa hidup tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sibuk bekerja sampai lupa waktu sholat dengan alasan mencari uang. Padahal Allah lah yang memegang kendali uang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 132 yang secara spesifik menghubungkan sholat dengan rizki. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka, wal 'aqibatu lit-taqwa. Perhatikan ayat ini. Allah menjamin rizki bagi mereka yang menegakkan sholat. Jadi, jika hidup terasa sempit, jangan tanya, kenapa gajiku kecil? Tapi tanyalah, bagaimana sholatku hari ini? Penyebab kelima adalah lisan yang tidak dijaga, berdoa keburukan kepada anak. Saat marah, kadang orang tua lepas kendali, mengucapkan kata-kata kasar atau sumpah serapah kepada anak. Dasar anak bodoh, anak tidak tahu diuntung. Semoga kamu sial. Hati-hati, lisan orang tua itu makbul, mustajab. Doa keburukan itu bisa menembus langit tanpa penghalang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras hal ini. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, La tad'u ala anfusikum, wala tad'u ala auladikum, wala tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajiba lakum. Artinya, janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian sendiri, janganlah mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian, dan janganlah mendoakan keburukan untuk harta kalian. Jangan sampai kalian menepati suatu waktu di mana Allah diminta pemberian, lalu Allah mengabulkan doa kalian itu. Jika anak kita hidupnya susah karena doa kita, maka kita sendiri sebagai orang tua yang akan menanggung beban kemiskinannya. Kita yang akan repot. Maka, gantilah amarah dengan doa kebaikan. Penyebab keenam adalah penyakit hati modern. Suka belanja tapi barang yang dibeli tak digunakan, menumpuk harta. Ini disebut israf, berlebih-lebihan, dan tabzir. Lemari penuh baju yang masih berlabel harga,
sepatu bertumpuk tak pernah dipakai, perabot menumpuk di gudang. Setiap barang yang kita beli dan tidak dimanfaatkan, kelak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara spiritual, menumpuk barang tanpa guna menghambat aliran energi rezeki baru. Kita menahan harta yang seharusnya bisa bersirkulasi menjadi sedekah atau manfaat lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrobu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ketika Allah tidak menyukai kita karena sifat boros ini, apakah mungkin Allah akan menitipkan rezeki lebih banyak lagi? Tentu tidak. Mari belajar hidup sederhana, qanaah. Penyebab ketujuh adalah kebiasaan fisik. Selalu tidur larut malam dan bangun siang, kesiangan. Pagi hari adalah waktu pembagian rezeki, waktu yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus mendoakan umatnya di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud. Jika waktu pagi, subuh dan duha awal kita habiskan untuk tidur mendengkur, maka kita melewatkan doa Nabi tersebut. Rezeki di patuk ayam itu adalah kiasan yang nyata. Orang yang bangun siang biasanya malas, badannya lemas, dan pikirannya tumpul. Bagaimana mau menjemput rezeki jika semangat saja tidak punya? Ulama salaf berkata, tidur setelah subuh itu mewariskan kefakiran dan gila, atau kebingungan akal. Maka, biasakan tidur lebih awal setelah Isya, agar bisa bangun di sepertiga malam atau minimal saat subuh dengan segar. Penyebab kedelapan adalah sifat kikir, tak mau bersedekah ketika punya uang. Banyak orang berpikir, kalau aku sedekah, uangku berkurang. Ini adalah matematika manusia. Matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Kau beri 1, aku balas 10. Menahan harta atau kikir justru membuat harta itu membusuk atau hilang diambil paksa lewat musibah, sakit, kecelakaan, hilang. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Anfik ya ibna Adama, unfik alaika. Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan berinfak atau memberi rezeki kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah itu memancing rezeki, pelit itu memutus rezeki. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah agar kamu kaya. Sekecil apapun, asal ikhlas, itu akan membuka pintu langit. Penyebab kesembilan adalah akhlak buruk, suka marah, dan tak peduli dengan perasaan orang lain. Rizki itu seringkali datang lewat perantara manusia, lewat relasi, teman, atasan, atau klien. Orang yang pemarah, temperamental, kasar, dan egois akan dijauhi manusia. Siapa yang mau berbisnis dengan orang pemarah? Siapa yang mau mempromosikan orang yang kasar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda, tidaklah masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hati yang keras dan suka menyakiti orang lain membuat doa-doa orang yang tersakiti menjadi penghalang rizki kita. Jadilah orang yang ramah, murah senyum, dan lembut hati. Karena sifat lembut mendatangkan kasih sayang Allah. Penyebab ke-10, dan ini yang paling berbahaya. Suka membicarakan keburukan orang lain, gibah. Gibah itu memakan bangkai saudara sendiri. Secara spiritual, gibah membuat seseorang bangkrut atau muflis di akhirat. Pahala kita ditransfer ke orang yang kita gibahi, dan dosa orang itu ditransfer ke kita. Di dunia, orang yang suka gibah hatinya gelap. Hati yang gelap sulit menerima cahaya petunjuk untuk mencari nafkah yang halal. Waktunya habis untuk mengurusi hidup orang, sehingga lupa memperbaiki hidup sendiri. Inilah kemiskinan mental yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu." Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah 10 pintu kemiskinan yang harus kita tutup rapat-rapat mulai hari ini. Mari kita ganti kebiasaan buruk tersebut dengan adab yang mulia. Tidur dengan menutup aurat, menghabiskan makanan, memuliakan orang tua, menjaga sholat, berkata baik kepada anak, hidup hemat, bangun pagi, rajin sedekah, menahan amarah, dan menjaga lisan. Insya Allah, jika kita perbaiki wadahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tuangkan rezeki yang berlimpah dan penuh berkah. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyapa sahabat semua. Dari kota atau negara mana saja Anda menyimak video ini, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan menyambung silaturahmi. Dan sebagai penutup yang indah, mari kita penuhi kolom komentar di bawah dengan solawat kepada Nabi atau doa atau harapan yang paling sering Anda panjatkan sepanjang hidup, yang paling Anda senangi. Tuliskan, Allahumma sholli ala Muhammad atau doa rezeki favorit Anda. Semoga ribuan orang yang membaca komentar Anda ikut mengaminkan dan menjadi asbab terkabulnya doa Anda. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.